tinh tắn. Là chưng. Máy tinh tắn. Xe máy tinh tắn hả? Là chưng. Inilah kerjaku yang sekarang guys, tapi kerjaku yang ini hanya untuk sementara saja karena aku ditugaskan dari Kongse untuk mengisi yang kekosongan yang di tempat ini. Pertama kali pagi-pagi aku datang nyampe ke Kongse sini ya, aku harus tensi darah pasien-pasienku yang bagianku. Setelah itu aku meneruskan untuk kerja yang lainnya. Gitu. Ikuti kegiatanku sampai habis ya guys. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tria. Iya teman-teman ya, kenapa saya sekarang ini kerja di sini? Ini aku cuma sementara. Sama Kongseku aku disuruh kerja di sini dulu kan untuk gantiin orang Vietnam yang pulang dan kan mau ada yang datang lagi gitu. Jadi karena di sini masih kosong, jadinya tak masukin dulu. Tapi mungkin sampai bulan depan doang. Gitu loh. Untung ketemunya sama orang-orang yang sangat baik-baik ini. Kayak adik sendiri guys. Lihat ini, dia lagi belajar bahasa Yunnan Yunnan Taiwan. Yunnan跟台湾嘛？对呀，对呀，这个越南呢，这个台湾。对，认真，加油！ Nah, sekarang waktunya ngasih susu ke pasien yang nggak makan nasi ya. Ini khusus yang untuk di piwekwan atau selang hidung. Kenapa aku mau menggantikan kekosongan yang ada di sini ya? Karena sekarang itu kerja di tempat kayak gini itu nggak terlalu berat seperti dulu ya. Kalau yang dulu itu waktu awal-awal ke Taiwan aku kan juga kerja kayak gini. Itu sangat berat soalnya kan kita yang jaga pasien itu sangat banyak. Kalau sekarang kan ada aturannya sendiri dari pemerintah. Jadi tiap rumah sakit itu nggak berani kalau untuk memberi kerja yang lebih banyak ngurus pasiennya karena udah ada takarannya sendiri. Lagian sekarang ya gajinya itu gaji formal kan, jadi nggak sama kayak PRT. Itu kalau ada lemburnya itu ya dihitung per jam. Itu pun juga sekarang banyak loh per jamnya, itu nggak kayak dulu. Sekarang lebih enak lah. Tapi aku nggak tahu ya kenapa orang-orang Indonesia nggak suka kerja di tempat kayak gini. Soalnya kebanyakan aku lihat itu orang Vietnam di agensi. Kebanyakan lah sekarang. Dulu sih orang Indonesia banyak ya. Tapi sekarang kayaknya mereka itu katanya terlalu capek gitu. Padahal kalau tahu yang sekarang itu lebih mudah juga gajinya lebih banyak loh teman-teman. Mungkin kalau pagi doang itu ya kita agak ribet karena ada yang mandi seperti itu kan ya. Tapi itu pun dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman kita kan. Jadi nggak terlalu berat lah. Kalau di tempatku yang dulu itu ya beberapa puluhan tahun yang lalu lah, itu sangat berat lah. Aku dulu nggak berani lah kerja siang itu. Jadinya aku kerja malam terus. Sampai 13 tahun aku dulu pernah kerja malam, nggak pernah sama sekali kerja siang. Ini aku mau kerja siang karena ya cuman untuk sementara doang kan, jadi nggak itu. Tapi sekarang enak ternyata kerja siang itu. Untuk teman-teman yang masih di Indonesia ya, yang pingin ke Taiwan, kalau pingin kerja di panti jompo atau di rumah sakit, cowok ataupun cewek, kalian sekarang nggak usah takut. Lagian sekarang sangat dilindungi kok. Nggak kayak bosnya itu nggak bisa semena-mena sama kita, kayak ngasih kerjaan yang lebih gitu, nggak bisa sekarang. Kalau dulu bisa diakal-akalin, kalau sekarang nggak bisa diakalin. Soalnya ketat. Sekarang pemerintah ketat banget untuk urusan yang seperti ini loh. Apalagi kalau anak-anak Vietnam itu ya, mereka itu
berani-berani seumpama ada apa namanya nggak sesuai dengan itu, dengan ketentuan yang udah ditentukan sama pemerintah ya, mereka bisa itu komplain langsung ke bos. Kalau orang Indonesia aku lihat itu sepertinya agak kadang-kadang takut lah, nggak enak lah, ntar gimana lah. Kalau mau seperti orang Vietnam ya bagus banget loh guys, karena kita di sini dilindungi pemerintah. Jadi kalau apa-apa yang nggak sesuai job ataupun yang nggak sesuai dengan itu ya apa aturannya, kita bisa komplain. Sekarang aku lanjutin ngasih susunya ke pasien ya. Ini pasiennya kita tinggiin dulu kepalanya kurang lebih 90 derajat supaya pencernaannya itu tidak terganggu atau tidak muntah ya guys. Sebelum kita itu ya kita tuangin ke selangnya itu kita lihat dulu apakah dalamnya itu udah pencernaannya baik apa enggak kayak gitu. Terus ada apa namanya cushe itu yang kayak darah itu loh, yang warna hitam tapi bukan merah, yang lambungnya nggak baik kan biasanya ada keluar kayak darah gitu tapi bukan darah ya, itu apa namanya pencernaan yang kayak sakit emah itu loh guys. Jadi pencernaannya itu tidak berfungsi dengan baik, jadinya terus hasilnya kayak pendarahan gitu, cuman warnanya hitam bukan merah darah gitu. Oke, sekarang aku udah selesai ngasih susunya dan mau aku lanjutkan dengan penguapan itu dilakukan sebelum itu loh sedot dahak ya guys. Jadi supaya dahaknya itu nanti keluar dengan mudah, kita wipein dulu di hidungnya kurang lebih 10 menit ya. Kalau pasien yang dahaknya banyak suaranya seperti ini, krok gitu. Nanti ini kalau disedot itu enak, terus jadinya pernapasannya akan kembali normal gitu. Dalam alat penguapan ini kita tuangin sedikit obat yang udah disediain ya, supaya itunya apa namanya dahaknya itu encer encer nggak lengket kan, jadi mudah untuk keluarnya. Udah ya, sekarang kita tinggal sebentar untuk ya menunggu sedot dahaknya. Tapi sedot dahaknya lain kali aja ya guys ya. Itunya aku praktekin di sini. Soalnya kalau sekarang ini aku waktunya nggak cukup karena masih aku ngerjain yang lainnya. Dan sambil nunggu itu pulang, kan udah hampir jam 5 ini guys. Ternyata udah jam 5 sekarang guys, dan aku siap-siap untuk pulang. Oke, aku pulang dulu ya guys. Bye. Tapi aku lanjutin ke tempat lain sampai jam 9. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum.